Tes. Dengar, Pak. Tes. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Hari Wisodo, MSI, selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati, Bapak Baru Risi Kurniawan, MPD selaku Pembina HMJ Fisika Nukleon. Yang saya hormati, pemateri STRKL pada pagi hari ini, Bapak Joko Utomo, SSI MSc, dan yang saya banggakan peserta STRKL yang berbahagia. Senang sekali saya, Jauhar Rosana, selaku MC pada pagi hari ini dapat menemani saudara-saudari dalam acara Seminar Teori Lalat dan Keselamatan Kerja dengan tema Menciptakan Saintis Muda 5.0 melalui pemahaman ketidakpastian dalam eksperimen. Sungguh kesempatan yang luar biasa, kita dapat berkumpul bersama dan mengikuti STRKL yang diadakan oleh HMJ Fisika Nukleon 2020 Universitas Negeri Malang melalui video conference Zoom pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yakni akan ada beberapa sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, dari Bapak Bahrul Rizky Kurniawan selaku Pembina HMJ Jurusan Fisika. Kepada Bapak Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Jauhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa ya. Selamat hadir di ruang atau di forum Seminar Teori Ralat Keselamatan Kerja Laboratorium. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya sehingga seminar teori ralat ini dapat berjalan meskipun hanya melalui daring. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joko yang sudah meluangkan waktu dan tenaga serta ingin berbagi ilmunya meskipun di tengah kesibukan saat ini. Terima kasih Pak Joko sudah mau berbagi dengan kita semua. Seminar teori ralat ini tentunya akan menjadi suatu hal yang baru untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru. Dan jika pembelajarannya secara offline, teori ini akan Anda gunakan. Anda gunakan pada saat praktikum. Namun saat ini praktikumnya berupa proyek ya. Pasti semua sudah mengetahui, sudah dapat proyek masing-masing. Dan alhamdulillah dari HMJ juga sudah peduli dengan keadaan ini. Karena mengetahui jika praktikum menjadi proyek, dari ketua pelaksananya sudah menyediakan fasilitas untuk memberikan konsultasi melalui grup WhatsApp. Jadi silakan Anda manfaatkan bantuan dari kakak-kakak dari HMJ, terutama yang sudah disediakan ya. Jadi seminar teori lalat ini apa yang akan kalian terima, apa yang akan disampaikan oleh Pak Joko ini dan dari kakak-kakak yang lain itu akan dimanfaatkan pada saat nanti perkuliahan. Jadi jika pandemi sudah berakhir, sudah offline, itu nanti akan Anda terapkan. Harapannya tidak lupa. Kalau lupa, ya ikut lagi nanti tahun depan. Ya, karena seminar teori lalat ini akan diadakan terus-menerus di tahun yang akan datang. Dan akan menjadi suatu hal yang fundamental ya, yang mendasari dari data atau hasil pengamatan melalui praktikum yang Anda lakukan. Silakan dipahami dengan baik. Insya Allah Pak Joko sudah menguasainya dengan sangat bagus ya. Jadi nanti kalau ada suatu hal yang tidak dipahami, segera ditanyakan. Segera ditanyakan, diselesaikan di ruang daring. Jangan sampai selesai dari sini masih membawa masalah.
tuntaskan semuanya di forum ini. Saya rasa itu cukup untuk pengantar ya, silakan diikuti dengan baik. Saya akhiri, semoga kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bahrul Rizky, kami ucapkan terima kasih. Tanpa memperpanjang waktu lagi, agar kita dapat berdiskusi lebih lama mengenai seminar teori ralat dan keselamatan kerja, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang akan dimoderatori oleh Kak Salsa. Kepada Kak Salsa, dipersilakan. Tes. Dengeran. Oke. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Mahduri Salsabila, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar teori ralat dan keselamatan kerja laboratorium pada hari ini. Pemateri kita pada pagi ini adalah Bapak Joko Utomo, SSI MSc. Beliau ini adalah dosen dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang, lahir di Klaten 21 Desember 1992. Sebelumnya, beliau pernah menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang ilmu fisika dan melanjutkan pendidikan strata 2-nya dengan bidang keilmuan yang sama di Universitas Gadjah Mada. Menurut CV yang saya baca, beliau ini memiliki beberapa judul penelitian dan judul pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga pernah melakukan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah, juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah, asosiasi, atau institusi. Mungkin teman-teman mahasiswa baru terkhususnya lagi dari jurusan fisika tidak asing lagi dengan beliau ya. Sebelum masuk ke materi inti, di sini kita akan sama-sama mengevaluasi pemahaman terkait materi yang sebelumnya telah disampaikan melalui YouTube HMJ Fisika Nukleon. Untuk itu, saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman menjawab polling yang kami sediakan. Siap. Pollingnya siap. Oke, baik. Untuk teman-teman peserta bisa mengisi link untuk mengambil e-book yang ada di kolom chat Zoom. Sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan membacakan ketentuan untuk para audiens. Yang pertama, selama materi berlangsung, audiens dimohon mematikan mikrofon.
Yang kedua, selama materi berlangsung, audiens diperkenankan bertanya kepada pemateri melalui kolom chat Zoom maupun YouTube dengan format nama, prodi, dan juga pertanyaan. Atau bisa menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab berlangsung. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat Zoom. Kalau kita ikut TKM, kita pasti dapat pendanaan. Oke. Oke, baik. Bisa kita lihat teman-teman di sini adalah hasil dari polling kita. Untuk yang pertama, apakah kalian sudah mengerti yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam pengukuran? 54% menjawab cukup mengerti. Untuk selanjutnya, apakah sudah mengetahui hakikat dari teori ralat? 43%-nya menjawab cukup tahu. Selanjutnya, apakah kalian tidak mengerti tentang apa saja sumber ketidakpastian? 44% menjawab cukup mengerti. Dan seberapa tahu kalian tentang cara melakukan pengukuran besaran fisika? 53% cukup tahu. Yang kelima ada, apakah kalian mengerti apa itu akurasi? Dan 40% menjawab cukup mengerti. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, juga belum mengambil e-book seminar teori ralat, silahkan untuk mengisi presensinya di kolom chat Zoom. Tanpa menunggu lama lagi, segera kami persilahkan kepada pemateri kita. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Joko Utomo, disilahkan. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada panitia HMC Nukleon yang telah memberikan waktu
kepada kita mahasiswa baru dengan kita semua untuk saling sharing ya. Sebenarnya tidak ada yang siapa yang bisa, siapa yang tahu, tapi kita memang belajar bersama gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ini mahasiswa baru ya. Selamat pagi semua mahasiswa baru 2020. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana, udah pada sarapan belum ini? Udah sarapan belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah ada yang sudah. Mungkin kalau yang belum mungkin ini ya. Setelah ini setelah selesai bisa sarapan karena kan sudah di rumah kan, tidak. Pak. Ya. Oke, pada kesempatan ini kita ingin untuk belajar bersama-sama ya, bukan saya memberitahu kepada kalian, tapi kita belajar bersama-sama dan juga ada kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian, kita bisa berdiskusi bersama gitu ya, mengenai ketidakpastian gitu ya. Karena kita ya di mahasiswa fisika itu dari semester 1 sampai semester 8, semester 6 itu akan mengambil mata kuliah praktikum. Di mana di mata kuliah praktikum itu kebanyakan ada ketidakpastiannya gitu ya. Mungkin sudah juga dijelaskan ataupun mahasiswa baru sudah melihat di YouTube, mungkin yang dipaparkan oleh Bu Eni bahwasanya pada saat kita mengukur sesuatu besaran itu memang tidak saklek besarannya itu nilainya seperti itu, tapi mungkin ada sedikit plus minusnya gitu ya. Jadi itulah yang kita pelajari di sini. Jadi ada plus minusnya. Pada saat kita mengukur panjang suatu ballpoint, kita belum pasti sebenarnya bahwasanya panjangnya ini ternyata 13,3. Tapi sebenarnya pasti ada plus minusnya nih. Kira-kira apakah plus minus 0,2, 0,3 dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan pelajari itu bersama gitu ya. Jadi nanti kita saling diskusi saja ketika memang ada yang belum memahami, kita diskusi bersama. Oke, saya izin untuk share screen. Ini akan dibuka dengan 2 pertanyaan. Gunanya gue belum masuk, Kocak. Masuk nih, gokil dulu. Baik, kita mulai ya untuk belajar bersama-sama mengenai seminar teori ralat. Kalau di beberapa minggu yang lalu mungkin mahasiswa baru sudah belajar, sudah melihat video yang dikemukakan oleh kakak tingkat kalian maupun dari Bapak Ibu dosen. Yaitu salah satunya mengenai bagaimana cara mengupload suatu data ke dalam suatu grafik, gitu juga ada ya. Kemudian definisi awal dari ketidakpastian itu apa gitu ya, yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eni. Jadi di sini saya lebih fokus kepada ketika ada suatu data itu kira-kira bagaimana cara kita untuk menginterpretasikan ataupun menyajikan ke dalam suatu grafik ataupun dalam suatu ini menambahkan ketidakpastiannya gitu ya. Oke. Tadi banyak yang ini ya, ada polling bahwasanya apa sih arti dari ketidakpastian, kenapa perlu untuk kita mempelajari ketidakpastian gitu ya. Nah, di sini ada sedikit informasi nih bahwasanya tidak ada pengukuran yang bebas dari ketidakpastian. Seperti yang sudah dijelaskan di YouTube ya oleh salah satu pemateri bahwasanya pada saat kita itu misalnya mengukur suatu panjang, misalnya ini ada suatu penggaris gitu ya. Ada suatu mistar, misalnya di sini ada suatu, misalnya di sini 10, kemudian di sini ada 11, misalnya pensilnya itu sampai di sini, kita tidak mungkin secara saklek, secara pasti itu menentukan bahwasannya dia itu adalah 10,5. Misalnya 10,5 gini ya. Kan belum tentu bahwasannya nilainya itu adalah 10,5 cm. Karena apa? Karena keterbatasan dari skala alat ukurnya. Gitu ya. Jadi memang ketika kita memberikan suatu nilai, misalnya ini ya, ke publik gitu ya. Oh, ternyata benar nih panjang dari pensil ini adalah 10,5. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan memang panjang dari suatu pensil itu adalah 10,5 gitu ya. Karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan secara detail valid sekali bahwasanya memang benar bahwasanya ini panjangnya adalah 10,5. Karena kita melihat bahwasannya keterbatasan skala yang kita gunakan di sini pada penggaris ini hanyalah 0,1 gitu ya.
Kalau misalnya sangat detail sekali, kita mungkin masih bisa ya agak pede bahwasanya oh panjangnya memang 10,5. Tapi karena keterbatasan skala dari alat ukur, makanya kita perlu untuk memberikan suatu ketidakpastian atau ralatnya itu kira-kira 10,5 plus minus berapa? 10,5 misalnya plus minusnya berapa gitu ya. Nah, seluruh struktur dan aplikasi sains bergantung pada pengukuran. Dengan demikian, kemampuan melakukan evaluasi terhadap ketidakpastian serta upaya untuk meminimalisir ketidakpastian menjadi hal yang sangat penting. Kalau misalnya rekan-rekan ini ya, mahasiswa itu melihat ya, ada beberapa produk misalnya nasional ataupun internasional itu ada yang sudah mencantumkan ya, misalnya ada suatu produk minuman gini ya, produk minuman. Di sini sudah ada kadang kalau misalnya memang dia itu sudah aware terhadap ketelitian dari suatu kuantitas besaran tertentu, maka ada beberapa pabrik ataupun perusahaan itu yang dia sudah mencantumkan, misalnya ada suatu minuman, di sini sudah ada keterangan volumenya itu misalnya dia ini 1000 ml sudah ini 1000 plus minus gini, plus minus misalnya saya punya 0,1 misalnya 10,0 plus minus 0,1 mililiter. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang sudah memperhatikan ini. Jadi kita sebagai seorang konsumen sudah tahu nih, oh kira-kira volumenya itu benar ya di antara 1000 mungkin dari 999,99 plus minus dari 1000,1 gitu. Jadi memang perlu sebenarnya kita memberikan suatu nilai atau data yang memang detail gitu ya, sampai ke plus minus gitu ya. Untuk apa kita kok perlu untuk memberikan ketidakpastian gitu ya? Karena ketika ini ya mengizinkan orang lain bukan pelaksana eksperimen tersebut. Jadi ketika kita tadi menghitung suatu panjang dari pensil, kita memberikan suatu ketidakpastiannya, plus minusnya berapa. Itu apa? Ini di sini ada keterangannya, mengizinkan orang lain, bukan kita sebagai seorang yang melakukan eksperimen itu, dia dapat mempertimbangkan dan penilaian akan kualitas eksperimen dan hasil eksperimen tersebut. Jadi orang lain tuh dapat melihat apakah memang kira-kira kualitas eksperimennya ini sudah qualified atau belum gitu ya. Salah satunya nanti kan bisa dilihat dari kesalahan relatifnya gitu kan. Karena ketika kita punya 10,5, misalnya saya punya plus minus, misalnya 0,9, maka kita dapat melihat bagaimana kualitas eksperimen yang dilakukan oleh orang yang melakukan eksperimen tersebut gitu ya. Kan nanti sudah ya dipelajari ada namanya kesalahan relatif gitu ya. Nah, itu nanti bergantung terhadap di sini. Jadi kenapa kita melakukan ketidakpastian? Salah satunya yaitu untuk memberikan pertimbangan dan penilaian akan kualitas eksperimen dan hasil eksperimen yang dilakukan. Kita dapat melihat ketika saya punya gini 10,5, tapi sebenarnya dia plus minusnya misalnya 7,5. Nah, maka kita dapat melihat kualitas yang dilakukan orang tersebut melakukan eksperimen itu dia tidak terlalu bagus. Karena apa? Dia dapat dilihat ya di sini ya. Ketidakpastiannya banyak, berarti kan dia range-nya antara berapa ini? Antara 3 sampai ke berapa? Sampai ke 18. Ini kan agak terlalu ini ya, agak terlalu wide range ya. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita hanya memberikan angka 10,5, maka kita sudah percaya nih 10,5, padahal plus minusnya misalnya 7,5, maka dapat dikatakan bahwasanya penelitian ataupun yang diukur itu dia tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena range-nya itu antara 3 sampai ke 18 ketika memang dia ketidakpastiannya 7,5. Nah, kita akan mempelajari hal itu. Nah, ini mengapa muncul ketidakpastian? Saya ingin sedikit mengulang dari apa yang sudah dipaparkan dari pemateri sebelumnya, bahwasanya pengukuran selalu memperoleh hasil yang memiliki nilai bukan sebenarnya. Sempat sudah disinggung ya, saya sempat melihat di pemaparan sebelumnya, bahwasanya kita bisa melihat nih, saya punya panjang pensil ini itu sekitar ini 10, 5, 6, 7. Nah, sekitar 7,9 atau sekitar 7,8. Nah, di sini kan kita masih mengasumsikan sekitar. Jadi kita belum tahu sebenarnya exact ataupun nilai sebenarnya itu nilai pastinya itu berapa. Jadi kita memang pada saat kita mengukur pasti ada namanya nilai bukan sebenarnya. Itulah yang disebut dengan ketidakpastian sebenarnya, plus minusnya itu. Jadi
hasil pengukuran hanya memiliki nilai terbaik. Nilai terbaik itu adalah nilai yang dapat kita ambil, gitu ya. Kemudian yang mendekati sesungguhnya, kemudian nilai sebenarnya tidak pernah diperoleh dari hasil pengukuran karena adanya keterbatasan skala terkecil dari alat ukurnya. Nah, ketidakpastian atau ralat dalam pengukuran. Jadi itulah yang disebut dengan ketidakpastian. Kita perlu untuk memberikan plus minusnya. Plus minusnya berapa itulah yang disebut dengan ketidakpastian. Jadi kita hanya bisa mengambil nilai terbaik, kemudian plus minusnya adalah ketidakpastiannya. Atau kira-kira standar deviasinya berapa gitu ya, plus minusnya. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya, yang mana ini mungkin akan sedikit membantu rekan-rekan dalam melakukan praktikum, mungkin tidak di semester ini pun, mungkin di semester berikutnya akan digunakan. Ya, yang sudah kita ketahui bahwasanya pengukuran itu dibagi menjadi dua, adalah pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung, gitu ya. Pada saat saya ingin mengukur suatu luasan dari suatu persegi panjang, maka kita perlu membutuhkan panjang kali lebar. Ini ya. Nah, panjang ini kita dapat mengukur secara langsungnya. Ketika saya punya suatu luasan dari buku, kita bisa mengukur panjangnya secara langsung. Kita juga bisa mengukur lebarnya secara langsung. Inilah yang disebut dengan pengukuran langsung. Bagaimana untuk pengukuran tidak langsung? Pengukuran tidak langsung adalah besaran yang kita peroleh pada saat kita tidak bisa langsung menghitungnya di dalam suatu eksperimen tersebut. Maka ketika kita ingin menentukan nilai dari besaran luasan, kita perlu untuk menentukan besaran P dan besaran L. Sehingga A-nya ini tidak diukur secara langsung di dalam eksperimen. Itulah yang disebut dengan pengukuran tidak langsung. Gitu ya. Oke. Ini saya hanya mengulang kembali apa yang sudah ada di slide ya. Sudah ada di video. Kemudian ada keterangannya nih. Pengukuran langsung dapat dilakukan dengan dua cara, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Jadi, saya ulangi kembali, pada saat saya sudah memiliki ini, saya ingin mengukur luasan suatu buku di sini, saya bisa mengukur panjangnya dan lebarnya secara langsung. Gitu ya. Ternyata, pengukuran langsung ini dapat diukur secara tunggal, pengukuran tunggal, maupun pengukuran berulang. Gitu ya. Nah, ketika dia dilakukan hanya pengukuran tunggal, ya sudah, kita hanya mengukur panjangnya ini hanya satu kali. Lebarnya ini hanya satu kali. Kemudian, kita bisa menentukan atau mengukur pengukuran berulang, berarti kita mengukur P-nya itu misalnya pertama saya mendapatkan nilainya adalah 10,2 cm. Diukur lagi P yang kedua saya mendapatkan 10,2 cm. Diukur P3 saya mendapatkan 10,3 cm. Nah, inilah yang disebut dengan pengukuran berulang. Jadi kita mengukur sesuatu hal yang sama, melakukan kondisi yang sama, kita ukur berulang-ulang, itu disebut dengan pengukuran berulang, gitu ya. Bukan seperti ini ya, bukan saya mengukur panjang, misalnya ini adalah buku 1, kemudian saya mengukur buku 2 dengan panjang yang berbeda, saya mendapatkan P lagi ya. Ini bukan disebut dengan pengukuran berulang. Yang disebut dengan pengukuran berulang adalah kita mengukur suatu kondisi yang sama, seperti ini, kondisi objek yang sama, kita ukur berulang. Bukan saya punya buku 1, saya ukur panjangnya, saya akan mendapatkan panjang 1, kemudian saya mengukur buku kedua, saya mendapatkan panjang 2. Ini bukan pengukuran berulang. Karena kita mengukur suatu objek yang berbeda. Kita sudah melakukan suatu adjustment yang berbeda. Jadi itulah yang bukan disebut dengan pengukuran berulang. Jadi yang disebut dengan pengukuran berulang adalah mengukur suatu kondisi yang sama pada besaran tertentu, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin bertanya ya kepada salah satu kepada peserta peserta STR di sini, kira-kira kita lebih bagus melakukan eksperimen itu dengan melakukan pengukuran tunggal atau berulang kira-kira? Berulang. Ya. Berulang. Jadi kita sebenarnya akan lebih valid ataupun akan lebih presisi ketika kita melakukan pengukuran secara berulang. Ketika kita hanya mengukur secara satu kali, maka 10,2 ini apakah memang benar atau tidak, gitu ya. Tapi ketika kita mengukur secara berulang, maka kita akan lebih melihat kevaliditas, keakuratan, kepresisian dari suatu data tersebut, gitu ya. Tapi kebanyakan di laboratorium itu kita terbatas akan waktu. Ketika kita satu SKS hanya diberikan waktu 3 jam,
ataupun 3 kali 50 menit, maka kita akan sedikit kesusahan ketika memang semua data harus diukur berulang gitu. Jadi kita perlu melihat mungkin ini bisa nih diukur dengan berulang karena mungkin waktunya masih cukup gitu ya. Biasanya kalau berulang pun juga kadang tidak sampai 10, tapi misalnya hanya sampai 3 kali pengulangan, 4 kali pengulangan. Tapi mungkin ketika memang dia diulang sampai banyak, misalnya sampai 10, 15, itu akan lebih mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, ini yang sudah dijelaskan juga bahwasanya berarti ada namanya pengukuran berulang, ada juga pengukuran tunggal pada pengukuran langsung. Di sini akan mendapatkan estimasi terbaik, di sini juga akan mendapatkan estimasi terbaik. Di sini ada ketidakpastian plus minusnya. Ini hanya sebagai simbol ya, kalau untuk pengukuran berulang itu dia adalah SX. Kalau pengukuran tunggal itu adalah delta X. Ini hanyalah simbol, hanya membedakan, ketika delta X-nya berapa, misalnya saya mengukur suatu panjang, jadi saya bisa menentukan misalnya 10,5 plus minus 0,1. Ketika dia diukur secara tunggal, berarti sebenarnya 0,1 ini adalah delta X-nya. Tapi ketika ini diukur secara berulang, misalnya 3 kali, maka sebenarnya plus minusnya inilah yang disebut dengan delta SX. Ini hanya sebagai perjanjian kita. Kebanyakan di fisika itu seperti itu. Jadi ketika pengukuran berulang kita menggunakan SX, kemudian kalau tunggal kita menggunakan delta X. SX-nya di sini sebenarnya bukan S vektor ya, tapi adalah S rata-rata dari delta X dari percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Maka kita bisa menentukan S-nya ini, S rata-rata. Ketidakpastian rata-rata dari 3, misalnya percobaannya 3 kali, berarti 3 percobaan. Sehingga sajiannya adalah X plus minus delta X atau X plus minus SX, seperti itu. Nah, ini mungkin yang sudah diketahui juga oleh rekan-rekan, tapi tadi saya lihat di polling ya, ada beberapa yang belum begitu memahami apa arti akurat dan presisi gitu ya. Di sini ada keterangannya nih. Akurat adalah nilai hasil pengukuran yang paling dekat dengan nilai yang benar atau nilai ideal atau nilai teori. Ini adalah akurat. Jadi ketika data kita itu dibilang akurat, berarti data kita itu sama atau mendekati dengan nilai yang sudah ada. Sebagai contoh gini, saat kita diminta untuk menentukan misalnya percepatan gravitasi itu ternyata adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, dan kita mendapatkan hasilnya adalah 9,2 meter per sekon kuadrat. Maka ini bisa dikatakan dia kurang akurat. Karena hasil yang kita dapatkan itu jauh daripada nilai sebenarnya. Tetapi ketika kita mendapatkan G-nya itu adalah 9,79 plus minus dengan 0,01 meter per sekon kuadrat, maka kita dapat katakan bahwasanya hasil percepatan gravitasi kita itu adalah bisa dikatakan akurat gitu ya. Jadi akurat itu dia adalah mendekati nilai sebenarnya atau mendekati nilai teoretik. Karena tujuan dari praktikum itu salah satunya yaitu membuktikan akan konstanta atau persamaan yang sudah ada, yang sudah kita ketahui misalnya di dunia fisika. Selain itu juga praktikum bisa untuk memberikan fenomena. Ternyata ketika kita memberikan perlakuan besaran tertentu, maka dia bisa meningkatkan besaran tertentu. Dia ternyata modelnya linear. Kan ini adalah salah satu fakta atau data yang kita dapatkan. Misalnya gini ya, kita ternyata dengan bertambahnya panjang suatu tali, maka ternyata periodenya misalnya dia semakin meningkat. Kita kan sudah mendapatkan fakta, ternyata seperti ini ya modelnya gitu ya. Kemudian presisi adalah menyatakan seberapa baik suatu hasil pengukuran dapat ditentukan sebelum dicocokkan dengan nilai teoretik. Jadi sebelum dicocokkan dengan nilai teoretik. Ini merupakan derajat konsistensi. Jadi ketika saya melakukan ini, saya menghitung ataupun melakukan ini percobaan bandul matematis. Ini L, kita variasi L. Ketika L-nya itu 1, saya mendapatkan gravitasinya itu adalah misalnya saya mendapatkan 8,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian dengan memvariasi L2 saya akan mendapatkan saya mendapatkan G-nya itu dia di 8,81. Kemudian G3 saya mendapatkan 8,815. Nah, dapat dikatakan
dia itu adalah data yang kita lakukan, data yang kita miliki, dia itu adalah presisi, gitu ya. Jadi misalnya kita punya ini ya, kita punya 3 data, saya punya percepatan gravitasi pertama 8,8, percepatan gravitasi kedua adalah 8,81, ketiga adalah 8,815, kita dapat mengatakan bahwasannya percobaan yang kita lakukan itu dia presisi. Tapi ternyata dia itu tidak akurat, karena setelah kita lihat pada teoretiknya yang harusnya 9,8, dia mendapatkan hasilnya hanyalah seperti ini. Jadi data-data yang kita peroleh ini dia presisi tapi tidak akurat, gitu ya. Karena presisi itu adalah derajat konsistensi dan persetujuan hasil pengukuran secara independen. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran, oh hasilnya seperti ini saja nih. Oh ini berarti presisi, tapi dia tidak akurat. Ungkapan ketidakpastian pengukuran harus mencerminkan kedua hal ini, presisi dan akurasi. Jadi pada saat kita menentukan pengukuran, kita tidak terlepas dari presisi dan akurasi. Itu dapat diperoleh dari dari ketidakpastian pengukuran yang kita dapatkan. Ini adalah contohnya. Contoh data kita itu apakah dia akurat dan presisi, apakah akurat dan tidak presisi, dan lain sebagainya. Contohnya ini. Saat kita melihat, oh ternyata di titik tengah ini adalah nilai nilai teorinya. Sebenarnya kita harus mendapatkan datanya adalah seperti ini. Jadi misalnya saya punya di sini, saya punya misalnya percepatan gravitasi, harusnya saya punya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi ternyata pada saat kita mengambil data itu, misalnya data pertama, saya mendapatkan hasilnya seperti ini. Data kedua di sini, data ketiga di sini, data keempat di sini, data kelima di sini. Maka dapat dikatakan eksperimen yang kita lakukan pada yang saya lingkarin ini adalah dia low accuracy dan low precision. Jadi akurasinya rendah dan juga presisinya itu rendah. Tapi ketika saya punya data seperti ini, dia mengumpul berkonsisten pada suatu titik tertentu. Tapi dia sebenarnya jauh daripada nilai teori yang harusnya atau nilai ideal yang harusnya didapatkan. Maka inilah yang disebut dengan high precision and low accuracy. Jadi dia presisinya tinggi tapi akurasinya itu rendah. Tapi ketika data yang kita peroleh, misalnya G-nya itu dia 9,8, 9,7, 9,75, dan lain sebagainya, seperti ini, inilah yang disebut dengan high accuracy tapi dia low presisi. Karena dia tidak bisa ketidakpastian terlalu jauh, melebarnya terlalu jauh. Karena kita dapat melihat, misalnya saya punya G-nya itu 9,8 plus minus 0, misalnya saya punya 1,2, maka kita dapat melihat bahwasannya ketersebaran data di sini itu sangat panjang, sangat lebar. Berarti kan ini dari 8,6 sampai dengan 11 kan. Ini kan sesuatu data yang sangat panjang. Tetapi berbeda ketika saya punya 9,8 plus minus 0,1. Maka range hasilnya itu hanya di antara 9,7 sampai ke 9,9. Ini dapat dikatakan dia presisi. Karena apa? Karena distribusi data-datanya itu hanya pada range 9,7 sampai 9,9. Maka itu dapat dikatakan, oh berarti range-nya hanyalah di sini ya. Maksudnya dia tidak terdistribusi sampai ada data di sini, data di sini, data di sini, tapi dia ketidakpastiannya itu sangat kecil ya. Ataupun dapat dilihat, oh dia data-datanya itu saling mendekati satu dengan yang lainnya. Maka kalau seperti inilah yang disebut dengan high accuracy dan high precision, gitu ya. Ini yang disebut dengan akurasi dan juga presisi. Nah ini. Nah, pelaporan akurasi data, apakah data kita itu akurat atau tidak, itu dilakukan dengan ini. Pelaporan akurasi, karena akurat tadi dia melibatkan dari data teori, maka kita bisa menentukan kesalahan relatifnya itu dengan apa? Dengan persamaan nilai pengukuran dikurangi dengan nilai harapan dibagi dengan nilai harapan. Nilai harapan di sini adalah seperti nilai teorinya. Nilai teori. Misalnya saya punya G, ya sudah, G-nya tadi adalah 9,8. Misal ya, kita menggunakan konstanta percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon, berarti nilai harapannya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Itulah yang disebut dengan nilai harapan. Gitu ya. Tapi jangan, mungkin dalam praktikum tidak semuanya itu memiliki ini kesalahan relatif, karena tidak semua yang kita ukur besaran itu dia memiliki nilai teori. Gitu ya. Misalnya saya diminta untuk menentukan
berapa panjang, misalnya berapa titik fokus dari suatu lensa. Ketika dia tidak ada teorinya berapa atau tidak ada standar lensanya itu berapa titik fokusnya, maka kita tidak perlu untuk menentukan pelaporan atau kesalahan relatifnya tidak perlu dicantumkan. Misalnya kita diminta menentukan massa ya, bahwasanya massanya itu sebenarnya nilai harapnya atau nilai teorinya itu sudah diukur dengan data ataupun alat yang sangat canggih, dia mendapatkan hasil 80,0 gram. Maka misalnya kita mendapatkan hasilnya itu adalah misalnya ternyata hasilnya kita itu adalah nilai pengukuran misalnya ini 75 ya, ini bukan 7,5 ya. Tapi ternyata hasil kita itu adalah 75, maka kita bisa menentukan kesalahan relatifnya, berarti saya punya 75 dikurang 80 dibagi dengan nilai harapnya. Maka saya akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Sehingga saya bisa menentukan kesalahan relatifnya itu dia 5,6%. Seperti itu. Ini nilai mutlak ya, berarti sesuatu hal yang dilibatkan di dalam nilai mutlak itu yang negatif pun, maka dia akan menjadikan suatu positif. Nah, ada keterangannya nih. Semakin besar nilai mutlak, jadi misalnya ini ya, ada besarnya. Semakin besar nilai mutlak kesalahan relatif, maka semakin kecil tingkat akurasi. Jadi ketika saya punya di sini, kesalahan relatifnya itu sampai 50%, maka dapat dikatakan dia tingkat akurasinya itu kecil. Jadi dia tidak begitu akurat gitu ya. Kita lanjut. Kemudian ada presisi data ya. Kalau presisi itu berarti dia lebih kepada pelaporan presisi data secara kuantitatif diungkapkan dengan ketidakpastian relatif dan fraksional. Jadi kalau untuk melihat untuk melihat apakah percobaan kita itu dia presisi atau tidak, itu dengan menggunakan ini, menggunakan ketidakpastian relatif. Jadi pada saat ini melakukan ketidakpastian relatif. Jadi ketidakpastian relatif itu adalah ketidakpastian dibagi dengan kuantitas pengukurannya. Sebagai contoh, saat saya punya nilai terbaiknya adalah seperti ini, kemudian saya punya ini adalah ketidakpastiannya, maka saya bisa menentukan ketidakpastian relatifnya itu adalah seperti ini. Jadi saya punya 0,5 plus 0,5 dibagi dengan 75,5, saya akan mendapatkan hasilnya adalah 0,0066. Jadi kalau saya persenkan, saya akan mendapatkan ketidakpastian relatifnya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau di praktikum ya biasanya ini ditentukan kira-kira ketidakpastian relatif kita itu berapa sih? Apakah percobaan kita itu, apakah eksperimen kita itu presisi atau tidak gitu ya? Dilihatnya dari ketidakpastian. Maka karena itu kenapa kok ketidakpastian itu penting? Salah satunya ini untuk melihat apakah percobaan yang kita lakukan itu apakah dia memang presisi atau tidak gitu ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya ya. Ini ada keterangan nih, semakin besar ketidakpastian relatif, maka semakin kecil tingkat presisinya. Jadi tidak presisi ketika dia ketidakpastian relatifnya itu banyak. Mungkin mahasiswa akan bertanya gini, Pak, kira-kira batas maksimal berapa ya Pak? Bahwasanya percobaan itu dikatakan dia masih presisi, dia masih dikatakan sudah benar gitu ya. Biasanya kalau misalnya kakak tingkat gitu ya, ataupun biasanya yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya itu ada yang ketidakpastiannya itu sampai ke 50 misalnya sampai 50%. Nah, kan ini sebenarnya adalah suatu pertanyaan besar ya. Kalau misalnya ketidakpastiannya itu sampai 50%, berarti saya punya seperti ini ya. Misalnya saya punya percobaan, saya punya hasilnya adalah 80,0, berarti dia plus minusnya 40,0. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat tidak presisi ya. Karena kan berarti kan kita bisa mengatakan berarti datanya itu antara 40 sampai ke 120. Ini adalah sesuatu hal yang tidak tidak tajam gitu ya. Kalau dalam suatu data dia itu tidak tajam tapi dia melebar gitu ya. Kan kita tidak tahu, kita tidak bisa menyimpulkan. Ya, yang benar kira-kira berapa datanya kalau antara 40 sampai 120 kan itu berarti nggak terlalu presisi. Kita sebagai seorang pengguna, kita nggak tahu sebenarnya data sebenarnya itu di berapa, karena kan ini terlalu luas ini, terlalu lebar ini. Range-nya terlalu lebar, jadi kita seperti ini yang disebut dengan tidak presisi. Kalau dalam praktikum, biasanya yang masih diterima itu adalah dia kurang dari 10%.
Jadi ketika dalam kita melakukan praktikum dan hasil ketidakpastian relatifnya itu kurang dari 10%, ya ini mungkin masih bisa ditolerir, ya masih bisa dilanjutkan. Tapi ketika memang ketidakpastiannya itu dia bisa sampai ke 50%, berarti ada suatu hal yang salah mungkin ya. Apakah mungkin bisa di dalam perhitungan melakukan ralatnya, ataupun bisa juga dalam melakukan percobaan dia tidak memperhatikan modul ataupun langkah percobaan dengan baik, ataupun barangkali bisa menggunakan dengan permasalahan yang lainnya. Itulah yang tadi ya, ada namanya sumber ketidakpastian. Sumber ketidakpastian itu, sumber ketidakpastian itu bisa dari yang pertama ya, bisa dengan sebenarnya banyak ya. Salah satunya yaitu alat tersebut belum terkalibrasi dengan baik. Jadi ketika saya punya suatu alat misalnya ini ampermeter, gini ya, dia alatnya ini belum standar dengan alat pabrik gitu ya. Jadi mungkin karena sudah banyak dilakukan, maka alat ini sudah mengalami titik jenuh, kebosanan gitu ya. Jadi dia tidak bisa memberikan skala yang sama seperti pada saat terbitan di pabrik. Jadi kita perlu kalibrasi, jadi perlu dibawa ke perusahaan ataupun pabrik yang memang bertugas untuk mengkalibrasi. Tapi yang bisa kita lakukan, salah satunya yaitu biasanya yang dilakukan, dan ini adalah salah satu sumber dari ketidakpastiannya itu adalah seperti ini. Saat saya punya di sini adalah ampermeter, kesalahan titik 0. Jadi pada saat sini saya punya 0, sini saya punya 5, saya punya 10, saya punya 15, maka pada saat kita ingin mengukur suatu arus listrik dari suatu rangkaian, dia ampermeternya ini dia menunjukkan di angka seperti ini. Misalnya di angka 3 gini ya. Pada saat kita melakukan mengukur suatu ini arus tertentu, maka dia misalnya di angka 20, maka sebenarnya di angka 10, maka sebenarnya dia arus listriknya kan tidak pada nilai yang sebenarnya. Karena kan sebenarnya dia mulainya dari angka 3 kan. Jadi yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan percobaan yaitu kita mengenolkan. Jadi kita di sini biasanya ada probe. Jadi kita memutar-mutar ini sehingga jarumnya ini pada saat awal sebelum kita melakukan praktikum, kita set di ini angka 0 gini ya. Jadi kita meng-set jarumnya ini dimulai di angka 0 pada saat kita akan memulai pada suatu percobaannya. Itulah salah satu penyebab ketidakpastian itu besar gitu ya. Nah, itu kita harus meng-set bahwasannya jarumnya itu di angka 0, kesalahan di titik 0 gitu ya. Kemudian juga ada namanya kesalahan paralaks. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya ya, Pak, apa arti dari kesalahan paralaks gitu ya? Pada saat kita ingin mengukur ampermeter tadi gini ya, ini adalah ampermeter. Ini saya punya jarum di sini. Ini misalnya saya punya 10, sini saya punya 0, sini saya 20. Maka yang disebut dengan kesalahan paralaks itu adalah kita membaca alat ukur ini, misalnya ampermeter ini tidak tegak lurus terhadap ampermeternya. Jadi kita mungkin lihat ampermeternya di depan sini, tapi kita lihatnya dari samping di sini. Nah, itulah yang disebut dengan kesalahan paralaks. Maka kita akan melihat jarumnya itu mungkin agak bergeser sebelah kiri, tapi kita harus melihat untuk menghindari kesalahan paralaks. Pada saat saya punya suatu ampermeter atau suatu alat ukur, maka kita melihatnya itu memang benar-benar tegak lurus terhadap alat ukurnya. Misalnya seperti penggaris ya, saya punya penggaris. Misalnya ini saya sebut penggaris, maka saya melihatnya memang benar-benar tegak lurus terhadap alat ukurnya. Bukan saya dari sini. Kalau dari sini kan akan kelihatan ya, oh, yang harusnya di 10,5 karena saya melihatnya dari sini, maka kok cuma kelihatannya 10,3 ya. Nah, itulah yang disebut dengan kesalahan paralaks. Jadi memang kita melihatnya itu harus tegak lurus terhadap objek yang kita amati. Oke. Nah, ini yang sudah dibahas ya. Jadi di pengukuran tunggal itu, kalau kita mengukur hanya tunggal, berarti saya punya nilai pengukuran kemudian setengah NST-nya. Inilah yang disebut dengan estimasi terbaik, dan ini adalah ketidakpastiannya. Berarti saya bisa menuliskan sebenarnya adalah X plus minus delta X. X-nya itu adalah estimasi terbaiknya, kemudian delta X adalah setengah nilai skala terkecil. Gitu ya. Contohnya ini. Oke. Nah,
Ini pengukuran tunggal. Saya ingin mengukur suatu pensil gini ya. Nah, ini mengukur suatu objek tertentu. Maka kita perlu untuk memperhatikan ini nilai skala terkecilnya berapa, di sini nilai skala terkecilnya berapa. Sekarang saya tanya, di sini nilai skala terkecilnya berapa? Kalau dalam voltmeter ini nilai skala terkecilnya berapa? Berapa kira-kira? 0,1. 0,1. Nah, oke, kita lihat bersama-sama. Tidak semua alat ukur itu pasti 0,1. Mungkin kalian masih termindset bahwasannya seperti di penggaris gitu ya, dia 0,1. Karena yang saya tanyakan adalah alat ukur voltmeter di sini. Kita dapat melihat di sini ya, alat ukur dia skala terkecilnya berapa. Karena kan dia skala terkecil kan ini kan. Kita tidak bisa melihat lagi selain ini. Jadi kita dapat melihat, oh berarti nilai skala terkecilnya adalah 1 volt. Berarti delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah setengah nilai skala terkecil, berarti 0,5 volt. Gitu. Karena kan dapat dilihat di sini, skala terkecilnya itu adalah 1 volt. Gitu ya. Berbeda ketika saya punya ini, saya punya ini alat ukur jangka sorong gitu ya, atau bisa juga mikrometer screw karena ini satuannya milimeter ya. Saya dapat melihat di sini skala terkecilnya itu kan bukan skala terkecilnya kan bukan 0 sampai 10 kan. Kita melihat ini adalah nilai skala terkecilnya. Gitu kan. Jadi kita dapat melihat di sini kalau sini sampai sini adalah 10, berarti sini saya punya 1 2 3 5 mm, sini saya punya 10 mm. Jadi nilai skala terkecilnya di sini saya punya adalah 1 mm. Gitu kan ya. Ini adalah NST-nya. Kalau pengukuran tadi untuk pengukuran tunggal itu dia adalah nilai pengukuran plus minus setengah nilai skala terkecil. Berarti saya di sini saya bisa menuliskan oh berarti dia ukurannya itu antara ini misalnya di sini ya. Sini misalnya sampai sini saya punya 37 ini plus minus 0, karena 1 mm ya, berarti setengahnya adalah 0,5, jadi saya punya seperti ini, 37,0 plus minus 0,5 meter, misalnya ini adalah milimeter. Misalnya kita ambil estimasi terbaiknya adalah 37 seperti ini. Nah ini adalah pengukuran tunggal gitu ya. Kita perlu nih untuk menentukan estimasi terbaik dan juga delta X untuk pengukuran tunggal. Sampai di sini masih jelas ya. Ini kita lebih kepada seminar atau lebih ini ya diskusi seperti di kelas ya. Oke. Jadi contohnya ini. Oke, kalau misalnya ini dia mengambil nilai skala terbaiknya itu dia di sini 36. Jadi ya sudah, kalau 36 ya sudah kita punya estimasi terbaiknya adalah 36, berarti delta X-nya untuk pengukuran tunggal dia 0,5 karena setengah dari nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya itu dia ini 1 mm. Jadi saya punya 0,5 mm. Seperti ini. Mungkin sudah paham juga ya bagaimana cara untuk menuliskan datanya. Jadi saya punya 36,0 plus minus 0,5. Ketika ini 0,5 bukan 36 plus minus 0,5. Tapi kita harus mengikuti aturan yang ada pada penulisan data gitu ya, 36 plus 0 plus minus 0,5. Oke. Nah, sekarang ini. Kalau tadi itu adalah pengukuran tunggal. Nah, sekarang ini. Bagaimana ketika saya ingin menentukan periodenya pada pengukuran berulang. Kalau tadi kita pengukuran tunggal, kalau ini adalah pengukuran berulang. Ini mungkin kalian akan dapatkan juga ya di praktik di FISDAS 2, praktikum FISDAS 2. Jadi saya ini mengukur suatu kasus yang dilakukan secara berulang dengan perlakuan yang sama. Jadi saya ingin mengukur periodenya, misalnya ini ya, periodenya itu dia percobaan pertama adalah seperti ini. Periode kedua adalah seperti ini. Periode ketiga ini, periode keempat ini, periode kelima ini. Ini saya ukur dengan sesuatu perlakuan yang sama seperti ini terus. Jadi inilah yang disebut dengan pengukuran berulang, gitu ya.
kita sudah paham ya, untuk menentukan nilai rata-rata terbaiknya, berarti saya punya sigma dari ini XI dibagi dengan jumlah pengukuran berulangnya. Saya punya N, berarti saya punya X1, berarti ini X2 sampai X5, sampai bagi dengan banyaknya pengulangan. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan, ketika kita menjumlahkan kelima ini, kemudian kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah ini. Pengukuran periode bandul diperoleh nilai terbaik periode adalah 0,44. Ini didapatkan dari melakukan rata-rata dari kelima percobaan berulang itu. Itu ya. Kemudian, nah kalau tadi di pengukuran tunggal kan kita punya X plus minus delta X ya. X-nya kan adalah estimasi terbaik, delta X-nya ya sudah langsung setengah NST. Tapi kalau saya punya T pada pengukuran berulang, berarti plus minusnya saya punya T plus minus ya sudah ST gitu ya. ST apa? ST berarti saya punya ini ketidakpastian yang dilakukan dengan pengukuran berulang. Yang sudah kita ketahui bahwasannya SX kalau di sini tadi adalah ST, berarti saya punya XI. XI ini adalah ini XI berarti saya punya 0,46, X rata-rata 0,44, berarti saya punya 0,46 dikurangi 0,44, kemudian kuadratkan plus lagi untuk yang data kedua gitu ya. Kemudian dibagi dengan N ini adalah banyaknya pengulangan, kemudian N kurang 1. Contohnya ini, mengukur lebar kertas dengan menggunakan penggaris berskala per 10 mm didapatkan hasilnya adalah seperti ini, sampai seperti ini ya. Maka kita dapat menentukan ketika kita melakukan lebar rata-rata, saya akan mendapatkan hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Saya rasa mahasiswa sudah bisa menentukan ini. Kemudian kita juga bisa menentukan SX-nya dengan cara ini. XI. Jadi saya punya 31,33 dikurangi dengan X rata-rata, dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian ini dikurangi dengan ini, hasilnya ini. Kemudian ya sampai seterusnya, sampai ke 5. Kemudian saya punya penyebutnya adalah N kali N-1. Saya mendapatkan ketidakpastian untuk pengukuran berulang ada seperti ini. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, panitia ya, Mbak Adinda, ini kira-kira saya sampai jam berapa ya untuk menerangkan ini, biar saya bisa mengatur temponya. Baik Bapak, sebenarnya waktunya sudah habis, cuman dari panitia ada tambahan 5 menit sampai pukul 10:05. Oh gitu ya. Maaf, 10 menit Bapak. 10 menit ya? Ini masih banyak ternyata. Nggak bisa? Sampai 10:10 Bapak. Ya. Ya. Kemudian ini kan adalah pengukuran berulang ya. Kemudian, nah ini kan kalau pengukuran berulang berarti kita bisa menentukan ketidakpastian relatifnya ya sudah, berarti ketidakpastian dibagi dengan kuantitasnya hasilnya. Nah di sini saya ingin ini yang sebenarnya yang penting kan ini kan pengukuran perambatan alat. Pengukuran perambatan alat. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran itu pasti ada namanya ketidakpastian. Gini, contohnya gini. Yang tadi saya terangkan itu hanyalah misalnya saya punya gini. Kita diminta untuk menentukan A itu sama dengan panjang kali lebar gini ya. Yang tadi kita bahas itu hanyalah ini P saya punya delta P, L saya punya delta L gini kan. Tapi sebenarnya ketika kita di dalam modul praktikum itu yang ditentukan, yang dicari adalah A-nya, berarti kita perlu mencari delta A-nya. Bukan delta P dan delta L. Delta P, delta L itu penting untuk menentukan delta A, karena delta A nanti ada hubungannya dengan delta P, delta L, gitu ya. Nah, seringkali nilai hasil eksperimen yang kita tentukan merupakan fungsi Z sama dengan X1, X2, X3. Kita sudah belajar ya di kalkulus pertemuan pertama kemarin, bahwasannya A itu dia ternyata P kali L. A itu dia bergantung terhadap P, bergantung juga terhadap L. Jadi dia bergantung terhadap dua variabel di sini. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk menentukan delta A-nya seperti apa. Nah, kita akan mencari bersama-sama, cari delta A-nya itu seperti apa. Kita lihat di sini. Jadi pengukuran perambatan alat itu ketika dia Z-nya ini dia bergantung terhadap variabel X1, X2, X3. Jadi lebih dari satu variabel itu kita menggunakan perambatan alat gitu ya. Atau perambatan ketidakpastian namanya. Contohnya seperti ini. Oke, sebagai contoh ini yang sederhana dulu ya sebelum kita masuk ke yang lainnya. Saat saya punya ini, saya punya A-nya nih. Saya punya A-nya adalah seperti ini. Saya punya A adalah panjang kali lebar. Kita diminta untuk menentukan delta A-nya. Delta A. Berarti delta A itu adalah gini. Akar dari, misalnya ini diukur secara tunggal. Jadi saya punya gini. Parsial A, ini parsial ya. Ini turunan parsial. Mungkin kita mengetahui ini adalah
do ya, tapi sebenarnya ini adalah parsial A terhadap variabel apa yang mempengaruhi pada A di sini. Oh, ternyata A dipengaruhi oleh P dan juga L. Jadi saya punya parsial A terhadap P gini ya. Karena dia diukur tunggal, misalnya tunggal, jadi saya punya 2/3 dikali dengan delta P gini ya, kuadrat, kemudian plus dengan parsial A terhadap apa lagi? Oh, ternyata A dipengaruhi oleh L juga nih. Jadi saya punya L, kemudian dikali dengan 2/3 delta L kuadrat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah kasus sederhananya ya. Nah, di sini kita yang penting apa? Kita sudah punya nih. Delta P-nya kan sudah ada. Didapatkan dari mana? Kalau pengukuran tunggal ya sudah berarti setengah NST, gitu kan. Delta L-nya juga sama. Delta L berarti dia juga setengah NST. Nah, gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara untuk menentukan ini? Ini di sini adalah ada parsial A terhadap P. Jadi ini seperti turunan parsial A terhadap P. Saat saya punya gini, saat saya punya A sama dengan P kali L, maka kita bisa menentukan turunan parsial A terhadap P gini ya. Berarti kita menganggap bahwasanya variabel yang lain ini merupakan suatu konstanta. Jadi ini merupakan suatu konstanta, berarti saat saya punya, misalnya contohnya, saya punya fungsi f sama dengan 2x, maka saya bisa menurunkan nih, turunan df terhadap x gini ya. Berarti berapa? 2x turunannya berapa? 2 ya. Jadi saya punya di sini parsial f terhadap x, f karena 2 ini kita anggap sebagai konstanta, 2x, jadi turunan f terhadap x berarti sama dengan 2, jadi sama dengan sini 2 gini ya. Sama halnya di sini, saya punya parsial p terhadap turunan parsial a, mana ini? Parsial turunan a, oke. Parsial turunan a terhadap p berarti kita anggap L-nya ini adalah suatu konstanta. Jadi p turunannya adalah 1, jadi saya hanya memiliki L. Seperti ini ya. Masih bisa dipahami ya, mahasiswa ya? Masih ya. Kemudian yang kedua, parsial A terhadap L. Kalau parsial A terhadap L berarti kita menganggap variabel yang lain adalah suatu konstanta. Jadi kita anggap P-nya ini adalah suatu konstanta, L turunannya adalah 1. 1 kali konstanta berarti hasilnya adalah ini, P. Karena analoginya saya punya F sama dengan 2X, ketika 2-nya adalah konstanta, berarti saya menurunkan, berarti turunannya berapa? 2X turunannya adalah 2 konstantanya. Sudah, ini berarti A, parsial A terhadap L, ya berarti L turunannya ada 1, berarti masih ada P-nya. Jadi di sini nanti saya punya parsial A terhadap L itu berarti saya punya parsial A terhadap P itu berarti saya punya L. Di sini adalah parsial A terhadap P, saya bisa menuliskan P seperti ini. Delta P-nya ada, delta L-nya ada. P-nya itu ada, L-nya juga ada. Gitu ya. Oke. Ini contoh hasil eksperimen. Misalnya perhitungan rambatan estimasi terbaik dapat dihitung secara langsung sesuai rumus, akan tetapi perhitungan ketidakpastiannya mempertimbangkan. Jadi ketika saya punya ini, saya punya ya persamaan kecepatan ya, kecepatan mana ini? Kecepatan itu kan kecepatan kan sama dengan s per t gini ya. Jadi kita bisa menentukan estimasi terbaik dapat dihitung secara langsung dengan S-nya berapa, T-nya berapa langsung ya. Tapi delta V-nya, nah kita perlu tahu nih delta V-nya bagaimana gitu ya. Ini delta V-nya ya kita turunkan ini. Kita turunkan delta V-nya terhadap S dan terhadap T gitu ya. Contohnya ini yang sudah ada di sini. Ketika semua variabel bebas diukur dengan pengukuran tunggal, jadi kita ini adalah rumus persamaan umumnya yang tadi contohnya. Jadi hasil pengukuran itu adalah nilai pengukuran ditambah dengan setengah NST. Ini ketika diukur secara tunggal kan sudah tahu ya. Jadi saya punya panjangnya berapa, delta P-nya berapa. Nah, jika semua variabel bebas diukur hanya sekali, jadi misalnya tadi saya punya A sama dengan P kali L, dan P-nya diukur secara sekali, L-nya sekali, maka untuk mendapatkan delta A-nya, maka persamaannya ini. Jadi saya punya parsial Z-nya, Z terhadap X1, kemudian dikali delta X1, kemudian ya sudah, pokoknya parsial Z atau parsial A terhadap variabel yang mempengaruhinya. Jadi karena di sini ada Z-nya itu adalah X1, X2, X3, jadi saya punya parsial Z terhadap variabel 1, kemudian parsial Z terhadap X2, kemudian parsial Z terhadap X3. Karena dia itu diukur pengukuran tunggal, maka kita perlu memberikan 2/3 di sini. Gini ya. Contohnya ini. Chandra mengukur massa jenis. Massa jenis kita tahu ya, rho sama dengan M per V. Gini ya. Volume diukur 1 kali menggunakan gelas ukur, massa diukur 1 kali juga menggunakan ini, sehingga kita mendapatkan volumenya sekian, massanya sekian.
maka kita bisa mudah mendapatkan ininya, row-nya berarti saya punya 12 dibagi dengan 16. Jadi saya akan mendapatkan row-nya berapa. Nah, jadi saya akan mendapatkan, karena dia diukur volumenya sekali, V-nya sekali, saya akan mendapatkan hasilnya row-nya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan delta row-nya? Karena sebenarnya yang kita pelajari itu pada akhirnya ketika dalam modul praktikum itu kita diminta untuk menentukan massa jenisnya, otomatis dia juga menentukan delta row-nya. Jadi ketidakpastian row-nya ini berapa. Nah, saat saya punya row itu sama dengan M per V, gini ya. Jadi saya punya partial row terhadap V, kemudian partial row juga terhadap M. Karena di sini ternyata row itu dia dipengaruhi oleh massanya dan dipengaruhi juga oleh volumenya. Nah, sekarang saya hanya memberitahu ini. Bagaimana cara untuk menentukan ini? Row, partial row terhadap V. Ini seperti turunan parsial biasa ya, nanti akan dipelajari juga di mata kuliah kalkulus. Tapi saya memberitahu sedikit. Ketika saya punya row sama dengan M per V, maka saya bisa menuliskan adalah M pangkat V pangkat minus 1 seperti ini. Maka saat saya punya partial row terhadap V, maka ya sudah, yang M dulu yang mudah ya. Ketika M berarti saya menganggap bahwasannya variabel yang lain itu merupakan suatu konstanta, gitu ya. Partial row terhadap M berarti M turunannya berapa? M kan turunannya adalah 1. Contohnya saat saya punya fx sama dengan x, berarti turunannya f aksen x adalah 1. Karena x turunannya adalah 1. Jadi sama halnya, ketika saya punya row sama dengan M kali V pangkat minus 1, berarti saya punya, karena ini 1, berarti saya punya V pangkat minus 1 atau seper V. Gitu ya. Kemudian saya juga punya partial row terhadap, ini untuk yang partial row terhadap M ya. Kemudian yang kedua saya punya partial row terhadap V, berarti saya punya apa? Saya punya, berarti kita anggap bahwasannya yang kedua itu adalah gini, row sama dengan M kali V pangkat minus 1. Karena kita turunkan terhadap V, berarti kita anggap bahwasannya M-nya inilah yang suatu konstanta. Jadi saya punya, ya sudah, ini seperti turunan biasa ya, berarti turunan minus 1 kali di depan, jadi saya punya minus M V minus 1 minus 1, jadi saya punya minus 2. Atau bisa saya katakan minus M per dengan V kuadrat seperti ini. Itu kan ya, ini kan kayak turunan, saya punya Y sama dengan X kuadrat, berarti turunan Y aksennya adalah 2X gini kan. Tapi karena di sini adalah minus 1, berarti minus 1 kali minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 seperti ini. Gitu ya. Baik, mohon maaf Pak Joko, Oke. waktunya sudah habis, atau jenengan mau melanjutkan sedikit? Ya, intinya sebenarnya pada ralat itu, ralat seperti ini digunakan itu pada saat ketika kita mau mencari, misalnya ini, saya punya mana ini? Saya punya ini row sama dengan M per V, karena row itu dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel, ternyata M dan V juga, maka kita menggunakan teori ralat seperti ini. Karena row dipengaruhi oleh M dan juga V, maka ada dua variabel, maka kita perlu menggunakan teori ralat seperti ini. Nah, di sini yang sebenarnya yang mahasiswa hanya perhatikan hanyalah turunan parsialnya saja. Kalau pengurangan tunggal dia dikasih 2/3 gini ya. Nah, sekarang saya hanya memberikan memberikan contoh ketika dia diukur, ketika dia diukur secara berulang, berarti dia tidak menggunakan 2/3, tapi dia menggunakan delta M-nya ini kita ganti dengan SM. Jadi seperti ini. Sebenarnya hanya susahnya itu di turunan parsial. Kalau turunan parsial sudah bisa, maka kita bisa menentukan nilai dari perambatan ralat. Di sini yang hanya ditekankan adalah kalau dia itu dilakukan secara berulang, jadi saat saya punya A sama dengan P kali L, tapi P-nya itu dilakukan berulang, misalnya 3 kali, kemudian L-nya itu dilakukan 3 kali, maka saya akan mendapatkan P rata-rata, kemudian saya juga mendapatkan SP-nya. Jadi ketidakpastian rata-rata dari pengukuran 3 kali. L-nya juga sama. Jadi di sini saya punya pengukuran berulangnya. Jadi saya punya delta A-nya, berarti saya punya akar dari, kalau pengukuran berulang itu bukan 2/3 kali delta X, tapi langsung ke S-nya. Jadi langsung ke ininya, S-nya ini. Gitu ya. Oke, sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit juga ya mengenai, kan ini adalah perambatan ralat ya. Tapi kadang di praktikum itu kadang bisa juga menggunakan teori grafik itu yang seperti apa ya. Kemudian ada juga menggunakan kuadrat terkecil. Tapi setidaknya saya memberitahu
untuk perlambatan alat itu ketika saya punya suatu besaran itu dia dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel seperti ini. Dia menggunakan perlambatan alat. Kalau berulang berarti dia tidak menggunakan 2/3 dari data X-nya, tapi dia langsung menggunakan standar deviasi yang diperoleh dari ininya tadi. Oke. Dan nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang merasa belum paham, ya bisa ditanyakan setelah ini. Gitu ya. Oke, nanti untuk diskusi selanjutnya mungkin ya kita diskusikan di lain kesempatan atau mungkin pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Mbak Adinda ya. Terima kasih saya waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Adinda. Baik, terima kasih disampaikan Bapak. Nah, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami dari panitia sudah memilih beberapa pertanyaan terbanyak yang ditanyakan oleh peserta pada kolom komentar materi STRKL di akun YouTube HMJ, Bapak. Okay. Akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Apakah rujukan itu harus berasal dari buku atau boleh dari internet, seperti Wikipedia? Itu apa boleh digunakan, Pak? Lalu mengapa? Ini rujukan. Pertanyaannya jawab, Pak. Baik. Kalau rujukan itu sebenarnya kita karena masih mahasiswa baru ya, mahasiswa semester 1 itu kita mencoba ya kalau rujukan itu pertama ya, rujukan utama itu adalah ini harusnya adalah dari buku yang kita pelajari saat di teori. Misalnya ada Halide Resnik gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dari jurnal nasional. Kemudian sebenarnya kalau misalnya kepepet-pepetnya banget mahasiswa itu mencari rujukan di internet, itu dilihat juga ya rujukannya itu jangan yang tidak kredibel gitu ya. Kita kan bisa melihat ya, apakah domain yang dia gunakan, websitenya itu dia kredibel atau tidak. Tapi ketika memang dia itu kredibel dan dapat dipercaya, kita boleh menggunakan itu gitu ya. Tapi mungkin yang lebih aman adalah buku gitu ya, kemudian jurnal nasional maupun jurnal internasional. Internet pun juga sebenarnya boleh, tapi memang perlu dilihat apakah memang yang mengpost, karena kan setiap orang kan berhak mengpost di internet ya. Itu kita lihat apakah memang dia dari yang kredibel atau tidak gitu ya. Gitu ya. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua, yakni seberapa penting ketidakpastian dalam praktikum fisika dan apa hubungan ketidakpastian dengan teori ralat? Mengapa sebegitu pentingnya teori ralat dalam praktikum fisika dan apa yang akan terjadi jika tidak memakai ralatnya? Nah, tadi kan ralat kan seperti ini kan, saya punya misalnya saya punya volume, misalnya gini ya, saya punya volume dari suatu produk, misalnya volume dari suatu produk tertentu perusahaan itu dia volumenya adalah 5 misalnya ya, dia adalah 5 liter gini ya, 5 liter. Kalau misalnya kita hanya memberikan 5 liter seperti ini, apakah memang benar yang perusahaan itu ukur itu dia benar-benar 5 liter? Karena dia tidak menyebutkan plus minusnya. Kalau misalnya kita menyebutkan plus minusnya misalnya 5,0 plus minus dengan 0,1, maka kita dapat melihat kira-kira oh berarti memang benar ya dia itu menggunakan ketidakpastian sehingga kita bisa merata-rata kesalahan relatifnya itu berapa. Oh ternyata dia cuma 0,1 bagi 5 kali 100%. Oh berarti dia masih kita terima nih ketika volumenya adalah 5 liter gitu kan. Nah bagaimana ketika saya punya 5 liter produknya itu misalnya 5 liter, tapi dia plus minusnya sebenarnya adalah 3,5. Kan kita tidak bisa menerima data yang seperti ini gitu kan. Jadi sebenarnya memang apalagi kita ya sebagai seorang fisikawan kan kita perlu untuk mempertanggungjawabkan atas data yang sudah kita peroleh. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika saya punya massa ya, misalnya saya ingin membeli massa dari suatu NaOH gini, NaOH. Dia tertulis massanya adalah 40 gram. Tapi ketika sebenarnya saya gunakan 40 gram ini, tetapi pada saat saya memberikan ke dalam suatu reaksi, ternyata dia bisa juga misalnya ya 30 plus sampai ke 30 gram. Nah ini kan akan membuat reaksi yang kita lakukan, bahan yang kita lakukan adalah salah. Jadi kita tidak akan mendapatkan suatu bahan material yang sama plek seperti yang ada di sini. Oh ternyata dalam suatu produknya itu sebenarnya dia adalah 40 plus minus 10 gini. Nah ini kan salah ya, saya punya 30 sampai 50 yang saya anggap bahwasannya masanya itu benar-benar 40 gram, ternyata dia hanya 30 gram. Nah, itu kan akan merugikan konsumen kita ya, merugikan kita. Memang misalnya kita misalnya saya ya di fisika material itu ingin meng-lab gitu ya, melakukan penelitian laboratorium dan saya sudah terpatok
bagus ini, oh nilainya 40, ternyata sebenarnya bukan 40 beneran, kan itu sesuatu hal yang merugikan kita gitu kan. Tapi ketika memang di perusahaan yang sudah bagus dan memang dia sudah memberikan 40 gram tanpa plus minus, ya kita tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita percaya terhadap data yang diberikan oleh pabrik atau perusahaan itu. Oke, seperti itu ya. Oh, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini apa sajakah yang harus diperhatikan pada saat melakukan eksperimen di laboratorium? Serta tindakan apa saja yang dilakukan saat terjadi kecelakaan kerja pada laboratorium? Oke. Ya, seperti itu. Ya, tadi ada agak sedikit yang lupaan tentang ralat dan ketidakpastian ya. Kalau ralat atau ketidakpastian adalah sesuatu hal yang sama sebenarnya kan. Ralat kan berarti plus minusnya kan. Ketidakpastian kan juga sebenarnya adalah plus minusnya. Tapi memang ada beberapa buku yang memang menuliskan dengan sesuatu hal yang berbeda. Kemudian pertanyaan tadi mengenai laboratorium ya, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita ya sebagai seorang mahasiswa fisika, semester awal maupun semester akhir, semester 1 maupun semester 8 gitu ya. Kita perlu memperhatikan namanya SOP. Jadi di setiap laboratorium itu ada SOP-nya. Kira-kira yang laboratorium yang ini saja ya, laboratorium yang sederhana saja ya, seperti FISDAS, kemudian fisika modern gitu ya. Mereka itu diwajibkan untuk kita sebagai seorang sebagai seorang praktikan itu diwajibkan untuk menggunakan Just Lab gitu ya. Kemudian kita melihat SOP-nya. Jadi setiap alat-alat yang kita gunakan itu biasanya ada SOP-nya. Kita misalnya kita tidak boleh menggunakan pada suhu berapa, pada tegangan berapa gitu kan, ada SOP-nya gitu kan. Kemudian ketika kita ingin memasuk ke suatu suatu laboratorium yang agak advance, misalnya seperti di material kemudian di lab yang lainnya, karena di lab material ataupun di lab yang lainnya itu ada ini. Contohnya ya kasus yang saya ambil dari lab material itu ada bahan-bahan kimia yang memang itu akan berbahaya gitu ya. Jadi kita tidak bisa secara seenaknya masuk ke lab material, tapi kita perlu memperhatikan protokol-protokol yang lebih ketat. Misalnya selain kita menggunakan Just Lab, kita juga perlu menggunakan sarung tangan yang gloves itu ya biasanya. Karena apa? Ketika kita ada suatu cairan yang mengenai suatu tangan dan misalnya bisa iritasi, ya maka kan itu akan merugikan kita. Jadi kita perlu untuk menggunakan Just Lab, kemudian sarung tangan, kemudian juga masker. Karena ada beberapa zat kimia itu yang ketika kita membuka zatnya itu, maka langsung masuk ke paru-parunya. Contohnya HCl, asam kuat ya. Jadi ketika kita ingin mengambil asam gitu ya, asam kuat misalnya HCl, maka kita perlu untuk membukanya misalnya di lemari asam agar nanti udaranya itu tidak langsung masuk ke kita tapi ke lemari asamnya gitu. Jadi memang kita perlu menggunakan sarung tangan apalagi masker juga gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sesi tanya jawab yang kedua, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul pada kolom chat Zoom. Namun bila mana teman-teman masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menulis di kolom chat dengan format yang disediakan atau menggunakan fitur raise hand. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, dari Vina Anggraini Putri, program studi S1 Pendidikan Fisika. Apabila nanti dalam praktikum sudah ditentukan nilai ketidakpastian dalam pengukuran berulang, apakah kita perlu menghitung dua hasil praktikum? Yang pertama dari ketidakpastian yang sudah ditentukan dan yang kedua dari ketidakpastian yang kita hitung sendiri. Baik, seperti itu Bapak pertanyaannya. Oke, sebentar. Jadi kalau untuk pengukuran berulang itu sebenarnya gini, saya agak mungkin semoga apa yang ditanyakan itu maksudnya sama gitu ya. Pengukuran berulang ya, namanya pengukuran berulang. Mana ini coret-coretannya. Ini pengukuran berulang. Saat saya punya A sama dengan P kali L, yang dimaksud dengan pengukuran berulang itu adalah kita mengukur P-nya ini secara berulang. 3 kali misalnya. L-nya diukur secara 3 kali. Maka kan kita akan mendapatkan P rata-rata, nilai terbaik, kemudian plus minus dengan SP. Gini kan. Ini untuk P. SP-nya didapat dari mana?
SP-nya kan didapat dari tadi ya, akar tadi ya. Nah, berarti mana tadi yang SP tadi? Nah, ini kan di sini kan. Ini untuk SX-nya. Jadi saya punya ini ya. Saya punya ini. Misalnya saya punya apa ini? Panjang XY. Saya punya panjang, misalnya panjang ya. Misalnya saya mau menentukan A sama dengan P kali L gini ya. Saya sudah ini saya ukur 3 kali, kemudian L-nya saya ukur 3 kali. Maka saya bisa menentukan P rata-rata, kemudian plus minus dengan SP. Ini ya. SP-nya didapat dari mana? SP-nya didapat dari seperti ini. Jadi ini adalah percobaan 1 dikurangi rata-ratanya, kemudian percobaan 2-nya berapa, dikurangi rata-rata, kemudian percobaan 3 dikurangi dengan X rata-rata. Nah, yang disebut dengan ketidakpastian yang kita cari itu adalah ketidakpastian dari delta A-nya. Yang kita cari loh, delta A seperti ini. Kalau P dan L kan ini adalah ketidakpastian dari besaran yang diukur secara berulang pada besaran ini ya, besaran yang diukur secara langsung, P-nya diukur secara langsung. Nah, kalau delta A kan kita tidak tahu gimana cara menentukan pengukuran delta A-nya, karena delta A itu diukur secara tidak langsung. Kan tadi kita punya persamaan gini, akar dari parsial A terhadap parsial P, karena kita punya A itu dia dipengaruhi oleh variabel P dan L juga. Jadi parsial A dibagi parsial A terhadap P dikali dengan SP. Karena pengukuran berulang, dia bukan 2/3 kali delta P, tapi SP. SP-nya didapat dari mana? Dari sini. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian dikuadratkan, kemudian plus dengan parsial A terhadap parsial L dikali dengan SL dikuadratkan. Jadi yang disebut dengan ketidakpastian A itu ya ini. Kalau mungkin tadi yang ditanyakan adalah ketidakpastian yang hanya pada pengukuran langsung ini. Tapi kan kita perlu mencarinya yang ini. Gitu ya. Tadi pertanyaan seperti itu ya kayaknya ya. Iya, Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bapak. Dari Nugroho Krishna, dari program studi S1 Fisika. Mau bertanya, di rumus delta A 2/3 itu dari mana, Pak? Ya, itu banyak ya ditanyakan. Saya pun juga kadang nanya ya sama Bapak Ibu senior itu, kok 2/3-nya itu dapat dari mana ya Pak ya? Karena kan dia pengukuran tunggal. Saat saya punya A sama dengan P kali L. Kalau di sini tuh keterangannya seperti ini, dia di mana? Tera. Jadi dia taksiran terbaik. Mana ini yang kemarin juga sudah disinggung ya sama Bu Eni ya sebenarnya. Oke. Nah ini. Mohon maaf Bapak, ini screen-nya tidak bergerak. Oh, belum bergerak. Sekarang udah bergerak belum? Masih belum ya? Yang lainnya mungkin? Masih Sudah. belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sekarang sudah belum ya? Belum. Masih belum, Pak. Oke, mana ya? Sudah belum ya? Ini. Belum ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Pak. Ini mungkin yang sempat ya saya tanyakan ke Bapak Ibu senior gitu ya. Ini kan, kenapa kok kalau pengukuran tunggal dia ada 2/3-nya gitu ya. Contohnya ini. Kalau misalnya pengukuran berulang, di sini itu langsung di sini itu langsung bukan 2/3 delta XI, tapi dia langsung S-nya. S-nya didapat dari mana? Dari akar tadi, standar deviasi rata-rata tadi ya. Nah, sekarang kenapa kok kalau pengukuran tunggal misalnya saya punya ini ya, P-nya ini misalnya saya mendapatkan diukur 1 kali, L-nya saya ukur 1 kali gini ya. Misalnya saya punya di sini P-nya mendapatkan hasil misalnya ya, saya punya 10,2. Nah, di sini
kita tahu ya untuk ralat itu saya punya akar dari parsial A terhadap ini. Saya punya akar dari parsial A terhadap P. Nah, di sini ketika pertama gini. Pertama saya kali misalnya ya, saya kali dengan delta P, maka hasilnya adalah saya punya 0,5. Misalnya gini ya. Misalnya gini, saya punya P gini ya, P plus minus delta P. Delta P-nya itu dia ini. Misalnya nilai skala terkecilnya gini, saya punya penggarisnya gini, saya punya 2, 4, 6, 8. Saya punya alat ukur yang hasil seperti ini. Dan alat ukurnya ada di sini ya, ininya apa nama objeknya. Jadi saya bisa menuliskan, oh dia di angka 6. Skala terkecilnya berapa? Skala terkecilnya kan dia 2 ya. Jadi saya bisa menuliskan plus minus 1. Nah, seperti ini kan. Nah, kenapa kok tidak langsung parsial A terhadap P dikali dengan delta P? Kenapa kita perlu mengkalikan dengan 2/3 di sini? Itu kan ya. Nah, ini saya dapatkan juga informasi ini di UM nih. Di jurusan fisika saya baru mendapatkan informasi, oh, kita perlu mencari 2/3. Mengkali dengan 2/3. Kita lihat di sini ya. Ketika saya mengkalikan dengan delta P, maka hasilnya adalah 1. Jadi saya mengkalikan dengan 1. Gini kan. Karena kan ini setengah nilai skala terkecilnya adalah 2, berarti deltanya adalah 1. Tapi kenapa kok kita tidak langsung kali 1 saja? Kalau kita mengkalikan 2/3 di sini, maka hasilnya itu kan sekitar berapa ya? 0,777 kan. Nah, ini dianggap lebih teliti daripada 1. 1 itu terlalu tinggi ininya. Jadi kita dapat melihat 2/3 pada pengukuran tunggal merupakan upaya ketangguhan kebenaran. Jadi kita menganggap, oh ini lebih presisi lagi itu di angka yang lebih kecil lagi gitu loh. Jadi kita tidak menganggap di 6 plus minus 1, tapi kita bisa menganggap, kita bisa menaksir lebih kecil lagi di sini. Jadi pada saat saya punya di sini ya, saya punya di sini, misalnya di sini 1, misalnya saya punya benda di sini, saya bisa menaksir lebih kecil lagi, dia tidak, misalnya saya punya 2, 3, misalnya di sini ya, saya punya, oh ini mungkin 3 ya, tapi dengan 2/3, saya bisa menaksir kalau seperti ini, dia bukan 3, tapi dia masih di angka 2,7, misalnya seperti itu. Jadi itu taksiran yang lebih tangguh daripada ketika kita menyimpulkan bahwasanya benda yang ada di sini itu 3. Padahal kita sudah jelas-jelas melihat pada alat ukur dia sebenarnya belum di angka 3. Tapi mungkin taksirannya sekitar 2,7-an gitu. Makanya pada pengukuran tunggal karena dilakukan hanya sekali ya, kita mencoba untuk menaksir terbaik itu dengan mengkalikan 2/3-nya. Jadi kita anggap bahwasanya bukan di angka 3 tapi di angka beberapa di sininya. Jadi bukan setengahnya juga. Kalau setengahnya kan kita bisa melihat ya di sini, oh tengah-tengahnya ini kelihatan. Tapi kalau 2/3 kan itu kita anggap atau kita janji bahwasanya itu ada sesuatu hal yang lebih baik daripada hanya kita menuliskan delta P-nya saja. Kalau delta P kan berarti saya punya 1. Tapi kalau 2/3 berarti dia lebih teliti lagi. Gitu kan ya. Karena 2/3 berarti ketidakpastiannya hanya malah 0,77 kan berarti kita bisa menganggap lebih teliti lagi daripada satu yang range-nya agak lebar lagi gitu loh. Jadi itulah kenapa kalau pengukuran tunggal kita menggunakan 2/3 dikali dengan delta X-nya. Gitu. Kalau SX dia kenapa tidak menggunakan 2/3? Karena kalau SX kan kita sudah melihat oh berarti dia lebih teliti lagi karena dia melakukan dengan pengukuran berulang. Kalau pengukuran berulang kan berarti dia lebih teliti lagi kan dalam menentukan SX-nya atau delta X-nya, ketidakpastiannya gitu. Baik, mungkin dari teman-teman maba di sini ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa open mic-nya. Oke, masih belum ada ya? Ini masih bisa apa masih bingung? Apa ini tadi? Atau ini ya, saya izin untuk memberikan ini ya, sedikit sampai jam berapa ini ya? Sampai pukul 10.45, Bapak. Oke.
ada lagi satu pertanyaan di kolom komentar dari Riko Firmansyah, S1 Fisika. Apakah boleh kita melakukan aproksimasi dalam suatu pengukuran dengan mengabaikan kesalahannya apabila memang kesalahannya tidak terlalu signifikan? Gimana? Bisa diulangi tadi? Apakah boleh kita melakukan aproksimasi dalam suatu pengukuran dengan mengabaikan kesalahannya apabila memang kesalahannya tidak terlalu signifikan? Nah ini ya, apakah boleh kita mengaproksimasi ya? Ya jadi misalnya dalam suatu dalam suatu percobaan dan di sana terdapat kesalahan yang sudah kita tahu itu adalah suatu hal yang salah, alangkah lebih baiknya itu memang diulang gitu ya. Jadi kita misalnya melakukan suatu pengukuran berulang pun, ketika kita melakukan pengukuran berulang selama 5 kali dan hasil yang kelima itu dia tidak bagus gitu ya, tidak bagus dan sangat melenceng dari distribusi data yang ada. Nah itu yang satu itu sebenarnya bisa juga dihilangkan, jangan dihilangkan atau diabaikan nggak masalah ya, karena kita masih punya 4 data gitu kan. Atau tapi misalnya masih ada waktu, kita mencoba mengulang kembali. Tapi kalau misalnya memang tidak ada waktu, itu bisa diabaikan ketika memang data tersebut memang sangat jauh dari yang ada. Oke. Saya tawarkan sekali lagi untuk teman-teman, bila ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa open mic. Atau sambil menunggu, saya bacakan pertanyaan untuk yang terakhir yang di kolom chat dari Ihsan N, Pendidikan Fisika. Apakah kesalahan paraleks hanya terjadi jika kita salah membaca alat ukur saja? Ya, untuk yang sependek yang saya ketahui dari buku itu, bahwasanya kesalahan paralaks itu adalah kesalahan pada saat kita membaca data di alat ukur itu. Nah, dengan apa? Dengan posisi kita. Nah, kita perlu untuk memperhatikan posisi pada saat kita membaca suatu alat ukur itu, di mana harus tegak lurus terhadap apa yang kita amati. Itulah yang disebut dengan kesalahan paralaks. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Boleh open mic-nya. Atau sudah tidak ada pertanyaan, atau boleh di kolom chat juga boleh. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak. Mungkin jenengan bisa untuk closing statement-nya. Oke. Closing statement ya. Jadi pertama, tadi itu saya hanya memberikan sedikit mengenai perambatan alat. Jadi ketika ada ketika kita diminta untuk menentukan suatu besaran, dan besaran itu tergantung oleh banyak variabel, maka kita bisa menggunakan perambatan ralat, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kadang mahasiswa itu kadang bingung ya, Pak, kok kemarin saya diajarin juga ya Pak ya, bagaimana cara untuk menentukan suatu hasil itu dengan kuadrat terkecil ataupun dengan metode grafik gitu ya. Nah, bagaimana itu kita lakukan, kita gunakan pada saat apa Pak gitu ya. Kuadrat terkecil maupun grafik itu dapat kita lakukan pada saat dia itu memiliki model yang linear biasanya ya. Karena kan di situ di dalam suatu model grafik yang sudah diterangkan kemarin maupun kuadrat terkecil itu, misalnya seperti di grafik ya, bahwasanya di grafik itu kita perlu adanya gradien. Jadi saya punya Y sama dengan MX plus B, M-nya itu adalah suatu gradien, di mana itu nanti bisa dibandingkan dengan besaran yang kita kita cari, misalnya pada F sama dengan KX gitu kan. Itu kan adalah suatu model yang linear sebenarnya, bahwasanya F itu berarti dia adalah Y-nya. Kemudian K-nya itu adalah gradiennya. X-nya itu kan X-nya adalah perpanjangan ini ya, gas ya. Berarti X-nya di sini ya sudah.
X-nya. Jadi kita punya intercept-nya kan, karena F sama dengan minus KX, intercept-nya berarti dia 0. Jadi kita perlu nanti bisa dipelajari ya, kapan kita bisa menggunakan metode grafik, kapan kita bisa menggunakan perambatan ralat, dan kapan kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Tapi sebenarnya metode kuadrat terkecil itu bisa digunakan pada saat dia itu modelnya linear, begitu juga dengan grafik. Grafik linear berarti kita juga bisa untuk menentukan kira-kira konstanta atau besaran apa yang bisa kita tentukan dengan model linear gitu ya. Jadi jangan sampai nanti bingung. Karena memang waktunya yang terbatas, saya juga belum bisa untuk menyampaikan untuk yang metode grafik sebenarnya ada ya tadi, tapi karena waktunya sepertinya sudah habis, saya belum bisa untuk menyampaikan untuk yang grafik maupun yang kuadrat terkecil. Tapi ketika saya diminta untuk menyampaikan mengenai perambatan alat, poin terpenting di sini adalah ketika suatu variabel tersebut, ketika suatu variabel yang akan kita cari itu dia bergantung terhadap variabel yang lain, variabel bebasnya. Variabel yang lain itu lebih dari pada satu. Misalnya ada tadi kalau misalnya di row ada massa, ada volume, itu kan berarti lebih dari satu variabel. Itu bisa menggunakan perambatan ralat seperti itu. Dengan pada saat perambatan ralat kita perlu untuk memperhatikan turunan parsial dari fungsi tersebut gitu. Oke, cukup. Baik, sebelum ditutup saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi hari ini. Untuk yang pertama, tidak ada pengukuran yang bebas dari ketidakpastian. Pengukuran selalu memperoleh hasil yang memiliki nilai bukan sebenarnya. Hasil pengukuran hanya memiliki nilai terbaik mendekati sesungguhnya. Pengukuran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan tak langsung. Pengukuran langsung memiliki dua cara, yakni pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Pengukuran akan lebih presisi ketika dilakukan secara berulang. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi untuk kita, juga untuk audiens atas partisipasinya pada acara STRKL hari ini. Saya Salsabila selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Salsa. Dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami yang hadir. Terima kasih untuk teman-teman juga atas antusiasme yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan menginformasikan mengenai mentoring dalam rangkaian STRKL itu sendiri. Mengenai mentoring, akan diadakan selama 1 bulan ke depan, diperuntukkan bagi mahasiswa Fisika 2020, yang mana dalam satu offering akan didampingi oleh 2 mentor. Informasi lebih lanjut mengenai mentoring ini akan disampaikan kepada ketua offering masing-masing. Baik, kita akan melanjutkan kepada sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa memasang wajah cantiknya. Untuk teman-teman yang masih off kamera, bisa dinyalakan ya kameranya. Sudah ya teman-teman? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi yang ada di link di kolom chat. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari semua pihak yang telah bekerja keras atas terjalannya acara ini dengan baik.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri, Pak Joko, atas materi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara STRKL kali ini. Saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta yang belum mengisi presensi, dapat mengisi presensinya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya semuanya ya. Terima kasih atas waktunya. Ini Bapak sama-sama. Terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa guys? Panitia presenting Maria.